saudara Sapa Kalsel yang sedang menonton dan menyaksikan di rumah saat ini bersama dengan keluarga. Dan kali ini kita sedang berada di Sapa Kalsel dengan edisi yang spesial sebenarnya ya, yaitu menakar potensi banjir di kala cuaca ekstrim dan juga dinamika iklim. Ini sering terjadi di sekitar kita saat ini ya, buat yang ada di area Kalimantan Selatan apalagi tentunya ya, yang mungkin merasa di sekitar rumahnya kalau kata orang Banjarmasin ataupun orang Kalimantan itu calap atau ya kita bisa bilang banjir rob. Nah, kita sebenarnya pengen tahu nih dalam, kita lihat juga gitu ya iklim yang saat ini tuh kelihatannya ekstrim sekali gitu. Apakah tanggapan dari para profesional di bidangnya mengenai perubahan cuaca ekstrim dan juga dinamika iklim yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan? Dan sedang bersama dengan saya Tasya tentunya ya. Kita bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Uli Mahanani Emling, seorang procaster prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur Banjarmasin. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat Ibu ya? Alhamdulillah baik-baik selalu. Sudah bergabung bersama dengan saya di Zoom ya, dan kali ini juga bersama dengan Bapak Wiji Cahyadi Emling, Kapokja Pengelolaan Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kalsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Tasya. Gimana, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya tentunya untuk tujuan yang penting juga buat masyarakat nih yang mungkin bertanya-tanya mengenai perbedaan fenomena cuaca dan juga mengenai iklim yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan gitu. Dan kita langsung ngomong bersama dengan ahlinya nih. Kalau misalkan kita selalu mengira-ngira hanya melihat dengan angin mendung saja gitu kan ya. Kita akan ngobrol secara langsung nih untuk bisa mensosialisasikan sedikit sistem peringatan dini ataupun yang kita bisa bilang dinamika iklim yang terjadi yang bisa nanti diantisipasi nih sama masyarakat. Mungkin kita mulai bersama dengan Ibu Uli dulu. Ibu, kalau melihat kondisi cuaca di Kalimantan Selatan gitu ya, kalau beberapa hari terakhir sering hujan mendadak, kemudian berhenti hujan, kemudian tidak lama hujan lagi. Ini seperti terombang-ambing antara hujan dan tidak hujan gitu ya. Nah, kalau misalkan melihat juga intensitasnya tinggi, kalau hujan pasti akan banjir seperti itu. Fenomena atmosfer apa nih yang sebenarnya sedang terjadi di atas langit Banua, Ibu? Iya, benar Mbak Tasya. Dan seminggu terakhir ya terutama itu Kalimantan Selatan kan diguyur hujan yang sangat lebat, bahkan sampai ekstrim, sampai akumulasi hujannya sampai dengan 160 mm di tata laut. Itu menyebabkan banjir di beberapa tempat di wilayah Kalimantan Selatan. Ini memang sebenarnya umum sebenarnya di bulan-bulan Desember, Januari karena memang memasuki musim penghujan seperti itu. Nah, bagaimana ciri khas hujan di musim penghujan? Ya, memang seperti Mbak Tasya bilang tadi, biasanya Hmm. diawali dengan hujan deras. Oh Nah, ya? awal-awalnya bisa disertai dengan angin kencang. Kemudian nanti selanjutnya intensitasnya menurun, tapi Mm-mm. itu akan berdurasi lama seperti itu. Nah, terus itu memang sebenarnya ciri-ciri musim hujan seperti itu. Nanti lain lagi apabila hujan di musim kemarau itu cenderung singkat seperti itu. Oke, jadi sebenarnya sudah dibedakan ya, sudah terlihat dari jenisnya. Dan yang sedang terjadi di langit Banua ini emang benar karena cuaca seperti itu Ibu ya? Iya, memang karena cuaca itu memang pada saat musim penghujan memang Hujan seperti ini ya? itu. Mm-mm. Tapi ada hal lain, kenapa bisa sampai semalaman hujan gitu, dari malam kemudian sampai pagi lanjut sampai Ya. siang gitu. Nah Mm-mm. itu karena atmosfer itu dinamis, jadi banyak Oke. gangguan. Dan gangguan kan di atmosfer kita seperti adanya siklon tropis, kemudian Madden-Julian Oscillation juga sedang aktif seperti itu. Jadi di wilayah Kalimantan Selatan meskipun di area ekuator, tapi tetap Mm-mm. dampak tidak langsungnya seperti itu. Jadi dampak langsungnya bisa berupa sirline atau belokan angin, kemudian ada konvergensi pertemuan angin, sehingga perlambatan angin di lapisan atas itu menyebabkan meningkatkan konvektivitas kita
untuk awan-awan hujan itu semakin besar, seperti itu. Oke, jadi potensi hujannya dibandingkan dari musim-musim lain tentunya lebih intens ya hujannya dan bisa mengakibatkan banjir juga. Ditambah juga dengan yang saat ini sedang terjadi di Kalimantan Selatan adalah banjir rob seperti itu Ibu ya? Betul, Iya, tetap juga berpengaruh. itu juga berpengaruh. Nah, mungkin kita bergeser ke Pak Wiji. Pak Wiji, kalau kita lihat nih Pak, dilihat dari kacamata iklim nih ya sebagai seorang klimatologi gitu Pak. Apakah curah hujan yang kita rasakan saat ini tuh masih di batas normal gitu yang sudah dikatakan Ibu ini adalah siklus tahunan, ini adalah musim penghujan dan ini memang sering terjadi normal lah gitu? Atau ada pengaruh dari fenomena global seperti La Nina? Baik, terima kasih Mbak Tasya. Tadi juga menyambung dari Mbak Uli yang disampaikan tadi. Kalau tadi dari Mbak Uli lebih ke jangka pendeknya, kami dari BMKG Stasiun Kalimantan Selatan lebih ke jangka panjangnya atau klimatologisnya. Kalau tadi disampaikan Mbak Uli memang beberapa hari curah hujan cukup tinggi ya, terutama di tanah laut di bagian barat Kalimantan Selatan. Kalau kita bandingkan dengan klimatologisnya, artinya kita bicara jangka panjang. Kalau di BMKG kita periodenya 30 tahun, kita sekarang menggunakan dari periode 91 sampai dengan 2020 untuk perbandingan normalnya. Kalau kita lihat di bulan flashback sebentar di bulan November, secara umum kategorinya normal hingga atas normal. Artinya ketika periode musim hujan di bulan November itu curah hujannya normal hingga atas normal. Beberapa wilayah yang tinggi lah curah hujannya. Oke. Jadi sebenarnya normal, namun ada ambang sedikit di atas normal seperti itu Bapak ya. Tapi masih pun terkendali juga sebenarnya ya. Bukannya sesuatu yang kayak wah ini tidak pernah terjadi sebelumnya gitu Pak ya. Saat ini memang Baik. itu juga dalam apa namanya kalau kita lihat ENSO-nya kita memang saat Mhm. ini kita berada pada kondisi lanina walaupun lanina lemah ya artinya ada peningkatan tapi memang tidak terlalu signifikan terhadap di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan gitu. Baik. Ibu Uli, ini mungkin masyarakat juga sering ngelihat awan hitam pekat nih yang bergulung atau disebutnya sebagai cumulonimbus nih. Seberapa cepat awan ini tuh bisa berubah nih Ibu menjadi hujan ekstrim yang memicu banjir bandang atau luapan sungai? Iya, jadi memang awan yang paling berbahaya seperti itu ya Mbak ya, itu memang dari awan cumulonimbus. Namun tidak bisa digeneralisir gitu bahwa seberapa cepat awan itu berubah gitu. Misalkan dari 10 menit, 1 jam itu tidak bisa disimpulkan secara umum. Baik, ini semoga bisa menjelaskan ya kepada masyarakat di Kalimantan Selatan yang sedang menyaksikan Sapa Kalsel pagi hari ini mengenai kenapa nih bisa terjadi hujan-hujan seperti ini, normalkah kok di bulan Januari masih hujan? Kita kira di Desember saja seperti itu ya. Baik, kita masih akan kembali lagi tentunya dan kita akan membahas mengenai data historis dan alat pantau canggih nih yang mungkin menjelaskan bagaimana BMKG bekerja dengan data dan teknologi yang ada saat ini. Hanya di Sapa Kalsel, saudara jangan kemana-mana. Selamat pagi saudara Sapa Kalsel, kembali lagi bersama dengan saya Tasya dan tentunya dua narasumber kita yang luar biasa bersama dengan Ibu Uli dan juga Pak Wiji dari BMKG Kalimantan Selatan. Dan tentunya kita masih membahas mengenai fenomena iklim ya dan juga tentunya dinamika dari perubahan cuaca yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan dan kali ini kita akan membahas secara data historis serta alat pantau canggih yang dimiliki nih mungkin. Kita mungkin ke Pak Wiji terlebih dahulu. Pak Wiji, jika kita membandingkan data 5 sampai 10 tahun terakhir nih, apakah ada tren pergeseran pola musim atau peningkatan intensitas hujan di Kalimantan Selatan akibat perubahan iklim? Betul sekali Mbak Tasya. Kalau kita lihat apa namanya perbandingan 5 hingga 10 tahun terakhir, eh, memang terdapat indikasi perubahan pola musim yang ada di Indonesia termasuk Kalimantan Selatan. Eh, Salah satunya adalah seperti musim hujan yang cenderung lebih
tidak teratur ya, artinya tidak di luar dari normalnya. Kemudian juga curah hujan ya, untuk hujan lebat yang lebih sering terjadi, yang bisa terjadi dan durasi yang lebih singkat itu. Kemudian juga tadi curah hujan ekstrim juga lebih sering terjadi. Kemudian kalau kita lihat eh, kita tahun ini untuk awal musim hujan sendiri dapat kita sampaikan bahwa awal musim hujan tahun ini adalah maju yang biasanya sekitar bulan Oktober November. Iya, Sekarang bulan Agustus, bagian Agustus, September juga sudah masuk musim penghujan. Artinya memang oke. yang biasanya Agustus, September itu puncak-puncak musim kemarau, ada beberapa wilayah yang telah masukin musim penghujan. Itu adalah sedikit salah satunya artinya ada dampak dari perubahan itu tadi ya, ada pergeseran musim hujan yang tidak serta merta sama dengan normalnya, ada pergeserannya gitu. Oke, nah kalau melihat dari semua data ini juga Ibu Uli bagaimana nih peran radar cuaca di Stasiun Meteorologi Syamsuddinur dalam memberikan informasi real time nih kepada masyarakat sebelum hujan ekstrim ini turun? Supaya mereka bisa bersiap-siap dulu mungkin yang rumahnya di daerah rawan banjir bisa mengangkat perabotan rumahnya seperti itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya radar cuaca itu ada di setnya dari Banjarbaru, kemudian itu yang memantau ya perkembangan hujan di wilayah Kalimantan Selatan seperti itu. Dengan konsep bekerja radarnya itu memantulkan gelombang, kemudian diterima kembali dan direfleksikan dalam bentuk DBZ atau reflektivitas. Dari situ kemudian bisa nanti diterjemahkan, bisa dari hujan ringan, kemudian hujan sedang, ataupun hujan lebat. Mungkin batasnya bisa nanti mendownload atau mungkin sudah mendownload ya aplikasi info BMKG seperti itu. Nanti di situ Oh, tersedia gitu, tersedia. kali ini bisa dilihat dari genggaman seperti itu ya? Iya betul. Jadi nanti ada Oke. tersedia radar cuaca ataupun satelit cuaca gitu seperti itu. Oke, dan ini bisa di-download di ponsel dari masing-masing masyarakat berarti ya? Tidak menutup kemungkinan, harus instansi tertentu gitu ya, jadi hanya pribadi pun bisa untuk mendownload aplikasi ini? Betul, masyarakat luas memang diharapkan aware gitu ya terhadap perkembangan cuaca, apalagi seperti kondisi cuaca ini yang sering berubah-ubah gitu. Jadi Baik. memanfaatkan info BMKG. Baik, kita bergeser ke Pak Wiji. Pak, BMKG Klimatologi katanya sering mengeluarkan perakiraan hujan bulanan nih Pak. Nah ini kan biasanya siapa yang bisa ngeluarin ini perkiraan hujan bulanan nih ya. Nah seberapa penting nih data ini ternyata bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk perencanaan drainase atau waduk demi mencegah banjir nih Pak. Baik, Mbak Tasha. Eh, Sebetulnya nggak cuma bulanan ya, artinya itu adalah salah satu produk kami dari BMKG Stasiun Kalimantan Selatan. Selain dari apa namanya informasi dasarian, kami juga mengeluarkan informasi bulanan. Di samping juga informasi musim, baik musim hujan maupun musim kemarau. Baik, kita bergeser ke Ibu Uli nih terkait early warning juga atau peringatan dini yang sudah kita bahas bersama dengan Pak Wiji gitu. Kalau misalkan, kita bicara dari bagian meteorologi gitu, apa aja nih kriteria cuaca yang membuat BMKG harus segera mengeluarkan status waspada atau siaga bagi masyarakat, Ibu? Betul, untuk peringatan dini meteorologi ya Mbak, khususnya itu ada peringatan dini harian, kemudian sebenarnya ada mingguan, harian, dan juga nowcasting beberapa hari ke depan. Untuk peringatan dini cuaca harian bisa kita eh, kategorikan gitu. Kalau misalkan waspada itu bisa dari intensitas hujan lebat, kemudian untuk siaga itu hujan lebat hingga hujan ekstrim seperti itu. Dan untuk peringatan dini nowcasting itu hujan lebat di wilayah Kalimantan Selatan itu selalu kami sampaikan juga melalui channel kami di IG kami di Cuaca Kalsel itu setiap kali ada update cuaca terbaru akan kami sampaikan di situ seperti itu agar menjangkau tadi masyarakat yang lebih luas, tidak hanya instansi terkait tapi juga masyarakat yang lebih luas seperti itu.
Baik, jadi bisa disaksikan juga tadi melalui aplikasi Ibu ya, dan juga tadi Instagram di Cuaca Kalsel Ibu ya? Iya, di cuaca Kalsel. Jadi memang peringatan dini seperti ini kadang kami standby 24 jam ya, 24 jam itu untuk memantau cuaca di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi apakah potensi 2-3 jam ke depan akan hujan lebat itu pasti kami informasikan seperti itu. Baik, itu dia saudara Sapa Kalsel ya. Sedikitnya nih ada peringatan dini yang harus kita perhatikan. Jadi bukan berarti nih kalau misalkan ngelihat wah ini ada perkiraan cuaca bulanan atau hujan bulanan udah diem aja, enggak. Jangan-jangan nih kita di daerah rawan banjir tadi ya yang sudah dikatakan, wah ini sudah saatnya kita bersiap mungkin membersihkan area rumah dan juga mungkin kalau misalkan ada waktu dan dana untuk mulai meninggikan nih fasad rumahnya supaya nantinya tidak tergenang seperti yang sering terjadi kalau misalkan banjirop datang dan juga tentunya musim hujan ini sedang ekstrim-ekstrimnya. Baik, kita segera menuju ke segmen selanjutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Masih bersama dengan Sapa Kalsel, saudara jangan kemana-mana. Saudara kembali lagi bersama dengan Tasya di Sapa Kalsel pagi hari ini dan kita masih membahas mengenai perubahan cuaca dan juga iklim yang sedang ekstrim-ekstrimnya dan kali ini kita masih bersama dengan Ibu Uli dan Pak Wiji. Masih aman ya Bapak, Ibu? Aman, Iya, Mbak? Aman ya? Aman. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu terlebih dahulu. Ibu Uli, kalau misalkan banyak masyarakat yang seperti saya juga awam sekali ya untuk bisa melihat perakiraan cuaca harian atau 2 hari yang kemudian, 3 hari ataupun bahkan bulanan gitu ya. Dan kita masih bingung nih membaca informasi di aplikasi atau di media sosialnya BMKG gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih cara termudah bagi masyarakat untuk memantau radar cuaca secara mandiri seperti apa Ibu? jadi ini yang saya maksud tadi, reflektivitas dari gelombang magnetit tadi, ini pemantau yang sudah pantulan dari butir-butir awan hujan seperti itu. Nah, Oke. jadi ini ada reflektivitas dalam bentuk desibel dari masing-masing nilainya tuh pasti ada penerjemahannya seperti itu. Mhm. Jadi yang pertama yaitu, dari segi waktu seperti itu. Ini memang agak sedikit berbeda dari tampilan karena kita memakai jam UTC seperti itu, sedangkan kita, jam WITA. Jadi ditambahkan +8. Sebagai singkat saja ini tanggal, 4 Januari 2026 dan jam 20.35 UTC, artinya di sini itu tanggal 5 jam 4:35 seperti itu. Subuh berarti Ibu ya? Iya, jadi memang dari UTC kan ditambahkan +8 seperti itu. Jadi perlu ingat-ingat lagi tuh, jangan langsung menerjemahkan, "Oh, hari ini langsung lihat," seperti itu. Baik. Kemudian untuk cara melihatnya itu misalkan kita di wilayah, tanah laut seperti itu ya. Di wilayah tanah laut ini ada, eee, legendanya, reflektivitas ada 25 hingga 35, itu, artinya nilai divisitnya mencerminkan hujan ringan seperti itu. Dan kalau untuk berwarna kuning, itu biasanya hujan sedang, dan untuk oranye itu hujan lebat, dan yang merah-merah itu hujan sangat lebat, seperti itu. Oke, jadi bisa dilihat dari tabel warna yang disediakan juga semakin tinggi dari, desibelnya tadi ya, itu maka semakin deras curah hujannya seperti itu? Curah hujannya. Jadi kita tinggal lihat nih, gampang sekali kan sebenarnya, gampang lihat kita di wilayah mana, mungkin di contohnya saja di wilayah Tabalong seperti itu. Nah, kebanyakan di situ adalah hujan ringan karena Oke. iya. Terus kalau untuk wilayah tanah laut dan sekitarnya itu hujan lebat, hujan sedang gitu, ada yang hujan lebat juga. Mungkin ini secara gambarnya ya, ada juga secara animasi mungkin saya lebih lebih interaktif lagi. Jadi di aplikasi info BMKG itu juga terteranya seperti ini Mbak, animasi gitu. Jadi Oke. memudahkan kita untuk, melihat pergerakan awan hujan tersebut gitu. Hujannya Perginya kemana gitu ya? iya, hujannya mengarah ke mana sih? Apakah hujan ini lebat?
sampai di wilayah saya nggak ya gitu. Nah, dari forecaster sebenarnya kami itu bertugas untuk menyampaikan peringatan dini dari radar ini gitu. Apakah sampai ke wilayah ini dalam durasi berapa lama gitu, seperti itu, Mbak. Jadi bisa dilihat ini dari pergerakan dari arah barat, dari barat daya, kemudian masuk ke wilayah Banjarbaru kan, dari pergerakannya seperti itu Oke. dalam waktu 20 hingga 30 menit. Kemudian secara ngeblok itu dari ke wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, kemudian Kabupaten Banjar, seperti itu. Jadi mungkin bisa masyarakat bisa mengakses mandiri seperti itu. Jadi misalkan kalau kita contoh nih, sekarang kita mau pergi ke Banjarmasin gitu dari arah Banjarbaru gitu. Saya pakai mobil Hmm, atau pakai motor ya gitu, gampangnya kan seperti itu. gampangnya, betul. Ya. Jadi bisa menjadi gambaran ya mungkin buat kita yang ingin berpergian jauh ataupun ingin mungkin merantau seperti itu ya. Karena di awal-awal tahun seperti ini biasanya banyak sekali perantauan ya. Jadi supaya mereka tetap aman ya menuju ke tempat tujuan bisa diperhatikan dulu dari perakiraan cuaca yang diberikan di Instagram di Cuaca Kalsel Ibu ya dan juga aplikasi BMKG juga. Ini secara real time-nya ya Mbak, ini untuk perakiraan nowcasting-nya secara beberapa jam ke depannya gitu. Tapi untuk secara hariannya kita juga mengeluarkan lebih lengkapnya di Cuaca Kalsel, seperti itu. Baik. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk menutup ya dari perkiraan cuaca dan juga mungkin banyak yang telah kita jelaskan bagaimana cara bisa melihat perkiraan cuaca secara mandiri dan juga bisa melihat prediksi curah hujan dari Januari hingga Juni 2026 ya supaya menjadi masyarakat yang lebih sigap ya dan lebih tahu dan lebih tanggap bencana ya. Dan dimulai dari diri sendiri untuk bisa melindungi keluarga. Mungkin apa pesan yang ingin Ibu Uli dan juga Bapak Wiji untuk sampaikan kepada masyarakat nih, agar mungkin tetap tenang tapi tetap waspada nih, apalagi di saat ini di bulan Januari adalah tinggi-tingginya untuk banjir rob dan juga curah hujan yang bisa menaikkan, tadinya dari banjir rob yang terlihatnya tidak terlalu dalam kemudian jadi dalam gitu. Mungkin ada pesan apa yang ingin disampaikan dari BMKG kepada masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Tasa. Artinya eh, apa namanya pesan kunci pada masyarakat dalam menghadapi apa namanya bencana hidrometeorologis, misalnya tetap tenang, jangan terlalu yang ketakutan banget. Artinya bahwa eh, artinya kita selalu waspada. Apa namanya bahwa bencana bisa kapan saja terjadi, tapi eh, kami dari BMKG selalu siap memberikan informasi, baik informasi jangka pendek, panjang, artinya sebagai kewaspadaan, sebagai informasi awal atau early warning yang akan menjadikan sebagai apa namanya kebijakan atau sebagai dasar untuk mengambil kebijakan ke depannya seperti apa. Artinya kita juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak termakan oleh isu yang tidak bisa dibenarkan atau hoax yang tidak benar gitu ya. Artinya bahwa carilah sumber informasi dari sumber-sumber resmi yang dikeluarkan oleh BMKG. Mungkin Mbak Oli bisa menambahkan. Mungkin kalau dari kami meteorologi, kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada. Hujan sedang hingga lebat masih berpotensi seminggu ke depan di wilayah Kalimantan Selatan. Dan bersamaan dengan itu, periode pasang rob juga terjadi itu di tanggal 2 sampai 9 Januari, diprediksi mencapai 2,9 meter. Artinya akan menambah genangan di wilayah pesisir seperti itu. Jadi diharapkan sering memantau info dari kami dari BMKG di Cuaca Kalsel ataupun di stasiun klimatologi dan semoga dapat bermanfaat untuk selalu berhati-hati seperti itu, baik di kalau bisa, kalau tidak perlu ya beraktivitasnya di dalam ruangan saja seperti itu.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini sebuah apa ya, kesempatan yang baik juga untuk masyarakat ya lebih paham dan lebih mengerti bahwa cuaca ini kadang bisa diprediksi asal kita pandai untuk dapat membaca ya dari perakiraan dan juga tadi prediksi yang telah diberikan oleh BMKG. Terima kasih banyak Ibu Uli dari BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin dan Bapak Wiji dari BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu sekalian. Baik saudara Sapa Kalsel, itu dia ya pembicaraan kita hari ini mengenai tentunya cuaca yang sering kita jadi tanda tanya besar. Semoga bisa menjawab tanda tanya ini dan membuat kita lebih sigap dan lebih tanggap terhadap bencana di sekitar kita ya. Karena kita juga nih sendiri yang merasakannya, keluarga kita sendiri yang merasakannya. Jadi kalau misalkan kita berani dan mau membaca, mau belajar untuk bagaimana membaca prediksi dan juga tadi perakiraan cuaca, insya Allah ya kita bisa terlindungi dari yang mungkin saat ini di musim-musim pancaroba ataupun banjir rob yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan. Stay safe untuk saudara Sapa Kalsel yang mungkin di area-area banjir rob ataupun yang mungkin di area pesisir seperti yang dikatakan Ibu Uli, dan sampai jumpa di Sapa Kalsel berikutnya. Saya Tasya pamit undur diri.